saja kepada materinya, yaitu model satu sektor pertumbuhan endogen. Nah, di dalam referensi model seperti model Sloan pertumbuhan mapan per kapita rate itu sama dengan laju pertumbuhan teknologi yang digambarkan dengan X yang dianggap kebutuhan. Jadi model ini memberikan kerangka kerja yang menarik untuk mempelajari dinamika transisi. Nah, pada materi ini juga kami akan membahas tentang model optimisasi agen. Dalam model ini akan dapat menggabungkan fitur pertumbuhan endogen dari model AK ke konvergensi yang ditemukan oleh referensi. Nah, demikianlah dapat dinyatakan atau dilihat bukti empiris tentang adanya konvergensi yang mungkin ada di pertumbuhan satu sektor endogen. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang model AK. Nah, di model AK ini ada perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan itu digambarkan suatu persamaan. Nah, teman-teman bisa melihat persamaan ini di samping saya, yang mana persamaan itu ada Y sama fungsi K sama dengan AK, di mana A itu besar dari 0. Nah, persamaan ini berbeda dengan fungsi produksi neoklasik, yang mana produk modal marginal itu tidak berkurang, hanya digambarkan dengan F double aksen 0, dan khususnya untuk F aksen K itu ketika A sama dengan 0 atau enggak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram fase, itu bagian dari model AK, yang mana diagram fase ini adalah suatu kurva hubungan antara C dan K itu kapital dan konsumsi. Teman-teman bisa lihat di samping saya gambar kurvanya. Nah, kita dapat menganalisis perilaku dinamis ekonomi dengan membangun diagram fase, yang mana perhatikan bahwa karena A besar dari B tambah depresiasi, dan itu akan relatif hubungan konsumsinya akan positif. Langsung saja ke hubungan K sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat gambar kurvanya, itu ada kemiringan, yang mana A kurang depresiasi kurang N besar dari 0, dan itu adalah hubungan K sama dengan 0 yang di sebelah kanannya itu adalah panah ke timur dan ke utara, itu adalah panah untuk hubungan dari K sama dengan 0, sehingga persamaan menunjukkan bahwa jalur saddle patch yang di bawah dari K sama dengan 0 itu menunjukkan satu panah, karena kemiringan K lebih miringnya konsumsi dari saddle patch. Nah, disitulah terjadinya kondisi transveritas dan persamaan Euler memastikan itu selalu jalur di plana, sehingga rasio konsumsi terhadap modal selalu konstan. Teman-teman, jadi kesimpulan dari kurva ini K sama dengan 0, C sama dengan 0, yang mana tingkat kemiringannya itu lebih landai adalah C sama dengan 0, itu terjadinya saddle patch. Yang K sama dengan 0 itu tidak terjadi terlalu landai karena hubungannya itu besar dari A dikurang depresiasi kurang itu besar dari 0, sehingga panahnya itu menuju ke timur dan ke utara. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang model fisik dan model manusia, yang kita asumsikan bahwa input fungsi produksi adalah model fisik dan model manusia yang dilambangkan dengan K atau H, yang mana K itu adalah modal fisik dan H itu adalah modal manusia itu ya, atau disebut dengan domain. Nah, persamaan pertama itu Y sama fungsi K, H. Nah, di mana fungsi ini menunjukkan sifat neoklasik standar termasuk skala pengembalian yang konstan di K dan di H, atau di modal fisik dan modal manusia. Nah, fungsi produksi ini mirip dengan fungsi yang digunakan pada bab 3. Jadi kita sebelumnya diasumsikan bentuk Cobb-Douglas dengan hasil yang menurun untuk skala K dan H. Nah, kita dapat menggunakan kondisi skala pengembalian konstan untuk menulis fungsi produksi dan intensif. Nah, persamaan kedua. Nah, sebelumnya persamaan ini akan ada di samping, jadi teman-teman bisa lihat. Yaitu persamaan kedua itu ya Y sama dengan K dikali fungsi H per K. Nah, fungsi ini dimana fungsinya F dalam kurung H per K itu besar dari 0.
Nah, yang mana output dapat digunakan atas dasar satu-satu untuk konsumsi, investasi secara fisik dan modal, atau untuk investasi dalam modal manusia. Nah, oleh karena itu kami menganggap bahwa teknologi salah satu sektor OI karena produksi modal manusia, yaitu pendidikan dan juga produksi barang habis pakai dan modal fisik. Nah, karena itu satu sektor modal fisik dan manusia itu juga akan memungkinkan terjadinya konvergensi yang akan secara konstan terjadi di model satu sektor pertumbuhan endogen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai model dengan pembelajaran dengan melakukan dan melimpahnya pengetahuan. Poin pertama ada teknologi, di mana teknologi itu sendiri dapat dirumuskan dengan YI sama dengan F dalam kurung KI, AI dikali dengan LI, di mana kita tahu bahwa LI dan KI itu sendiri merupakan input konvensional, sedangkan AI merupakan indeks pengetahuan yang tersedia ke perusahaan. Selanjutnya yaitu equilibrium, poin kedua, di mana equilibrium ini itu sendiri dapat dirumuskan dengan C per C sama dengan 1 per theta dikali dengan dalam kurung FL dikurang L dikurang dengan FL dikurang sigma dikurang P. Seperti dalam model AK, tingkat pertumbuhan ini akan konstan selama L itu merupakan konstan. Kemudian ada Pareto non-optimally, implikasi kebijakan. Optimisasi ini melibatkan kondisi orde pertama standar JC itu sama dengan 0 dan V sama dengan min JK, dan kondisi transversalitas pada batas waktu yang tak terhingga di mana VK sama dengan 0. Poin selanjutnya adalah efek skala, di mana model ini menyiratkan bahwa efek skala dalam perluasan angkatan kerja agregat L akan meningkatkan tingkat pertumbuhan per kapita untuk ekonomi desentralisasi. Kemudian materi selanjutnya adalah layanan publik dan pertumbuhan endogen, di mana kami menunjukkan bahwa di bagian ini bahwa layanan publik pemerintah itu merupakan bentuk lain, sumber lain yang mungkin dari bentuk AK. Pada kasus ini, pilihan pemerintah tentang layanan publik itu menentukan koefisien A, dengan demikian akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang ekonomi. Selanjutnya adalah modal barang publik, di mana pembelian barang oleh pemerintah dan layanan G akan masuk ke dalam fungsi produksi sebagai barang publik murni. Jika fungsi mengambil dari fungsi Cobb-Douglas dapat dirumuskan dengan YI sama dengan ALI pangkat 1 dikurang alfa dikali dengan KI pangkat alfa dikali dengan G pangkat 1 dikurang alfa, di mana alfa itu sendiri lebih besar dari 0 dan kecil dari 1. Persamaan ini akan menyiratkan bahwa produksi untuk setiap perusahaan akan menunjukkan konstan ke skala dalam input pribadi LI dan KI. Kami berasumsi bahwa angkatan kerja agregat L adalah konstan dan G tetap. Ekonomi akan menghadapi pengembalian yang semakin berkurang ke akumulasi modal agregat. Karena ini dalam model AK yang dipelajari sebelumnya dapat diperhatikan juga bahwa bentuk fungsi produksi yang menyiratkan bahwa layanan publik saling melengkapi input pribadi, dalam arti bahwa peningkatan G akan meningkatkan produk marginal LI dan KI. Selanjutnya adalah model kemacetan, di mana dalam model kemacetan ini adanya perilaku perusahaan, yaitu dapat dirumuskan dengan YI sama dengan AKI dikali dengan F dalam kurung G per Y, di mana
Karena kemacetan ini, peningkatan Y yang diberikan G akan menurunkan layanan publik yang tersedia untuk setiap produsen dan karenanya akan mengurangi YI. Formulasi ini akan mengasumsikan bahwa G harus naik terkait dengan total output Y untuk memperluas layanan publik yang tersedia untuk setiap pengguna. Kita dapat mengasumsikan sebagai alternatif bahwa G harus meningkat sehubungan dengan agregat modal swasta K untuk meningkatkan jumlah layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas studi proyek kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dinamika transisi bertumbuh endogen. Modal-modal yang dipertimbangkan dalam bab ini tidak memiliki dinamika transisi, khususnya prediksi bahwa tingkat pertumbuhan per kapita endogen dari tingkat awal K dan Y. Dengan demikian, model ini tidak konsisten dengan bukti empiris pada konvergensi. Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, kami menunjukkan dalam bab 1. Dalam model ada mengasumsikan tingkat tabungan konstan bahwa itu mungkin untuk membangun model pertumbuhan endogen yang menunjukkan di mana properti konvergensi berlaku. Hasil ini mengikuti jika kami memodifikasi teknologi untuk diperkenalkan kembali. Berkurangnya pembayaran modal tapi juga mengasumsikan bahwa produk marginal modal dibatasi dari bawah karena persediaan modal cenderung terhingga, sehingga kondisi inada pada tak terbatas adalah dilanggar. Kami menunjukkan di bagian ini bagaimana teknologi semacam ini dapat dikombinasikan dengan jenis optimisasi rumah tangga yang berlaku dalam model Ramsey. Teknologi yang kami pertimbangkan di sini untuk mengambil bentuk yang dipertimbangkan oleh John West dan Manuel tahun 1990. Pada materi berikutnya, yaitu contoh Kopdoklas. Pada contoh Kopdoklas, kita mulai dengan fungsi produksi yang kita bahas sebelumnya pada bab 1. Fungsi produksi dan kurva contoh Kopdoklas bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut telah diterangkan bagaimana fungsi persamaan bab 1 dan bagaimana contoh kurva dari Kopdoklas tersebut. Pada materi berikutnya, saya akan menyampaikan materi tentang contoh CES. Kami menunjukkan bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang serupa untuk pertumbuhan dan transisi endogen, di mana jika fungsi produksi untuk mengambil CES atau elastisitas konstan menunjukkan dalam bab 1 bahwa pertumbuhan endogen layak dengan fungsi produksi CES. Jika elastisitas substitusi antara faktor K dan L tinggi, secara khusus kita berasumsi bahwa teknologinya secara khusus karena F dalam kurung K mendekati konstanta positif ketika K menuju infinity, kunci nada kondisi dilanggar dan model dapat menghasilkan pertumbuhan endogen untuk membuat analisis paralel dengan yang di bagian sebelumnya. Kami mendefinisikan parameter ter A, AS. Pada persamaan 4.65 dengan definisi ini, fungsi produksi CES 0 kurang lebih dari 1 adalah kasus persamaan dari 4.56. Jika kita mendefinisikan dalam kurung K, L sama dengan F dalam kurung K, L kurang AK, di mana F dalam kurung K, L adalah fungsi CES dalam persamaan 4.63 dan A diberikan oleh persamaan 4.65, maka fungsinya dalam kurung K, L memenuhi sifat klasik persamaan 1.5 sampai 1.5C, termasuk dasar inada kondisi. Karena A adalah pembahas dari F dalam kurung K, analisis sebelumnya menunjukkan bahwa untuk menghasilkan pertumbuhan endogen cenderung bertahan ketika tingkat teknologi B. Tinggi tingkat elastisitas substitusi tersebut dalam depresiasi tinggi dan ketika parameter A dan B besar. Semakin besar nilai A dan B adalah modal yang lebih penting dalam proses produksi. Jadi, pada materi ini dapat disimpulkan bab ini menunjukkan bahwa pertumbuhan endogen dapat muncul jika pengembalian modal tidak jatuh dalam jangka panjang di bawah beberapa nilai dasar yang positif. Ketika pertumbuhan jangka panjang itu tergantung pada tingkat teknologi dan kemauan untuk menabung. Dalam beberapa model, efek dari tingkat teknologi dapat digeneralisasikan untuk mencakup tingkat lintas produsen
aspek skala dan pengaruh layanan publik. Jenis yang paling sederhana dari model pertumbuhan endogen yang terlihat seperti model AK adalah tidak konsisten dengan pengamatan empiris pada konvergensi. Namun, versi diperpanjang dari model pertumbuhan endogen menggabungkan perilaku konvergensi. Pertumbuhan model neoklasik dengan sifat pertumbuhan jangka panjang dari model AK, teori-teori ini selaras lebih baik dengan bukti empiris pada konvergensi. Dalam bab ini, kami mempelajari beberapa model dapat menghasilkan pertumbuhan endogen. Itu properti utama dari contoh-contoh adalah bahwa pengembalian yang menurun tidak ada setidaknya asimptotik, dalam artian bahwa produk modal rata-rata dan marginal memiliki positif batas bawah. Secara khusus, kondisi inada limka depresiasi dalam F dalam kurung K sama dengan 0 dilanggar. Kita sekarang diskusi secara lebih umum bagaimana peran kondisi ini dalam model pertumbuhan endogen satu sektor. Pertimbangan model tanpa kemajuan teknologi eksogen di mana persamaan dinamis tions adalah mereka dari model Ramsey pada bab 2.